peralatan itu sebenarnya bisa dari sederhana sampai yang memang expert gitu ya. Dan laptop saya kira Bapak Ibu punya semua, handphone saya kira Bapak Ibu punya semua. Bahkan sekarang lebih susah nyari handphone yang nggak ada kameranya gitu ya, dibandingkan dengan handphone yang ada kameranya. Atau bahkan sekarang iklan handphone itu bukan iklanin kemampuan komunikasinya, tapi kemampuan kameranya gitu ya, iklan handphone itu. Nah ini tadi pergeseran tren lah gitu ya. Dan itu saya kira Bapak Ibu saya kira punya semua lah seperti itu. Nah ini nanti alat penunjangnya. Ini nanti saya perlu tekankan juga bahwa ini peritilan gitu ya, tapi penting. Tapi ya otomatis di sini ada alat penunjangnya ya kayak tripod atau lampu lighting gitu ya. Ya untuk ngerekamnya tetap kamera gitu ya, atau handphone gitu. Tapi tanpa ini apa ya, kualitasnya akan lebih baik lah kalau misalnya menggunakan peralatan penunjang ini seperti itu. Nah ini nanti untuk software ya, ini paling sering sih di apa ya, ditanyakan gitu ya ketika saya sharing tentang bagaimana produksi. Begitu banyak permasalahan itu sebenarnya ada di sini kalau buat saya gitu ya. Permasalahannya saya itu karena sudah apa ya, saya mungkin berarti dari 2005 15 tahun ya. 15 tahun saya sudah berkecimpung di dunia videografi gitu ya. Jadi memang sudah terbiasa dengan software yang sekarang itu memang apa ya, yang sederhana itu belum muncul gitu loh. Yang adanya yang ribet-ribet gitu ya zaman dulu itu gitu, kayak Adobe Premiere, misalnya Sony Vegas gitu ya, atau adalah Ulit gitu ya. Nah, yang seperti itu gitu. Yang memang software editing yang sudah lama gitu ya. Nah, justru yang baru-baru ini yang saya nggak pernah pakai karena saya sudah terbiasa menggunakan yang lama tadi gitu ya. Meskipun ada sih gitu ya aplikasi editing yang sederhana yang sekarang juga lebih murah gitu ya, lebih simple dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi yang seperti kata Pak Rian gitu ya, bahwa kita sudah bisa membuat sebuah video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Sebenarnya sudah bisa gitu. Jadi PowerPoint itu ketika Bapak Ibu bisa mengoptimalkannya, itu sebenarnya juga software yang luar biasa sebetulnya. Terus Zoom meeting gitu ya, itu kita bisa, Zoom meeting ini buat saya itu bisa digunakan sebagai software atau aplikasi sinkronus gitu ya. Kita langsung live kuliah secara online, dan bisa juga sebagai asinkronus. Jadi saya bisa berfungsi sebagai software editing lah gitu ya. Jadi kita perekaman secara offline. Nah, saya kadang untuk yang paling gampang, paling simpel ketika saya harus membuat sebuah video yang sederhana. Yang penting tuh saya bisa menjelaskan konsep, terus ada sayanya gitu ya, tapi direkam gitu ya. Itu saya menggunakan Zoom meeting gitu ya. Jadi Zoom meeting juga bisa merekam, dan itu pada akhirnya tidak perlu kita lakukan secara online. Pada dasarnya seperti itu gitu ya. Selanjutnya ada Movie Maker dan iMovie, terus ada Adobe Premiere dan seterusnya tadi gitu ya. Selanjutnya, nah tapi kita perlu juga, nah yang kita lakukan sekarang workshop ini adalah tahap development. Tahap development itu tahap pengembangan. Contohnya gitu ya, kita membuat sebuah RPS itu adalah sebuah tahap pengembangan. Jadi masih belum masuk mau produksi nih. Jadi RPS itu misalnya 16 pertemuan. Bapak Ibu bisa pilih tuh dari pertemuan berapa sih yang perlu menggunakan video. Pertemuan berapa sih yang perlu ada kuis. Pertemuan berapa sih yang perlu ada diskusi. Pertemuan berapa sih yang bentuknya adalah penugasan. Pertemuan berapa sih yang bentuknya adalah harus sinkronus gitu ya. Atau misalnya menggunakan Zoom misalnya. Nah itu dirancang dulu sampai pada akhirnya kita tahu, oke, berarti pertemuan 3, 5, 6, 8, 9 misalnya. Harus menggunakan video, itu materinya apa, sampai pada akhirnya
strategikan, oh ini tayangan tampilannya harus seperti apa nih visualnya. Nah itu setidaknya punya gambaran dulu. Jadi jangan terlalu polos juga sih. Ya udah nanti rekaman gimana yang rekam aja, sebenarnya jangan seperti itu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa sih kita lihat contoh gitu ya. Oh ini bagus nih kayak gini nih, bisa nggak ya diproduksi seperti ini dan seterusnya. Jadi kita punya apa ya? Punya visi lah, konten kita akan seperti apa sih gitu. Setidaknya kita punya visi dulu pun juga itu sudah oke sih menurut saya. Jadi kita punya tujuan bahwa oh nanti kalau saya produksi ini sepinginnya seperti ini. Apakah nanti bisa dilakukan sekarang, bulan depan, 6 bulan lagi atau tahun depan? Itu menurut saya oke. Gimana lihat kondisi di tempat Bapak Ibu sekalian gitu ya sebenarnya. Tapi kalau bisa lebih cepat, setidaknya sesuai dengan visi yang kita sudah rancang tadi, gitu ya. Sampai ke tahap produksi, terus distribusi. Nah, distribusi ini juga menurut saya, gitu ya, ini sekarang makin variatif juga. Maksudnya LMS. LMS kebetulan di Unpad ada punya live Unpad, gitu ya. Di Dikti ada Spada. Terus bisa jadi kita juga akan upload misalnya di LMS perguruan tinggi lain kah atau institusi lain kah gitu ya. Nah ini kita setidaknya gitu ya, setidaknya kita tahu lah gitu ya. Ini mau tayang di mana atau cukup? Oh ini cuma G Drive doang kok gitu loh. Oh ini cuma share via WA doang kok gitu untuk ke mahasiswa gitu ya. Jadi itu tanda kutip kita perlu tahu lah gitu ya, bukan perlu apa ya perlu mendalami sih gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu. Sampai nah ini ketika saya berperan, kalau saya berperan sebagai dosen, saya bikin yang sederhana kan. Tapi ketika saya berperan sebagai tim produksinya e-learning, itu saya biasanya berpikir lebih luas gitu ya. Saya harus melayani dosen yang mau produksi. Saya pernah dengan Pak Rian, tanda kutip Pak Rian nyuruh saya produksi gitu ya. Hampir 10 video, bayangkan 110 video dalam waktu berapa minggu? 1 bulan ya? Satu prodi apa 2 prodi? 1 prodi aja tuh, kan 110 video. Kalau 2 prodi nanti 200 video jadinya. Memang 2 kan? Ada. 1 bulan. 1 bulan. Bayangkan dalam 1 bulan saya harus produksi 100 video, Bapak Ibu. Kuryang gitu kan? Iya, gitu ya. Sampai saya merekrut mahasiswa juga sih gitu ya. Tapi nah itulah yang pada akhirnya di situ saya berperannya sebagai tim produksi e-learning Unpad. Gimana supaya ini lebih efisien, efektif, sumber daya manusia dan sumber daya alatnya bisa simultan gitu ya. Nah itu saya diskusikan gitu ya, seperti apa. Berbeda kan kita nggak kalau bisa cara individu dosen kayaknya jarang deh gitu ya, atau kayaknya nggak perlu deh bikin 100 video dalam 1 bulan gitu ya, buat apa juga gitu ya kasarnya. Tapi ini karena waktu itu kemarin diminta 1 prodi gitu ya yang bikin gitu, jadi akhirnya berapa mata kuliah, berapa banyak dosen. Nah itu saya rancang pada akhirnya tahap praproduksi, produksi, pasca produksi gitu ya, itu saya atur. Bagaimana supaya efektif tadi dan apa ya? Di situ memang lumayan sih challenge-nya gitu ya. Dan menurut saya tadi ketika institusi sudah terpikir ke arah sana, pada akhirnya nggak usah Bapak Ibu yang memikirkan gitu loh. Memang ada yang memikirkan, tapi divisi produksi e-learning tadi yang ada di institusi Bapak Ibu sekalian.